Ran, menurutmu kenapa orang yang dulu paling mendukung bisa jadi orang yang paling kecewa? Nek dhewe apa ora. Sorry ya oleh nggae kaos tora. Tulangku gatel kabeh. Peh aku lek kon nggae kaos tora ya peh sorry Dik najis mugolado. Mungkin karena mereka pernah terlalu peduli. Dengan Pak Sugi ya itu masalahnya. Nah ini kalau menurut saya berarti undang-undang yang disampaikan oleh Pak Sugi itu berarti dari Fauzana, bukan dari Mas Yun. Ya kan, ya terserah dugaanmu. Nah, itu yang menarik. Semangat. Hari ini kita nggak mau mencari siapa yang salah. Kita cuma ingin memahami kenapa perasaan seorang penggemar bisa berubah. Ran, ini kopi buat aku. Iya? Manis? Enggak. Kok tahu? Karena yang manis cuma omonganmu. Mata ini indah melihatmu, rasa ini Assalamualaikum Sobat Kabar Terkini. Apa kabar semuanya? Semoga hari kalian baik dan tetap penuh energi. Karena hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah kalian rasakan sendiri. Jadi kenapa? Undang-undang yang kedua tidak tahu apa tidak dikasih tahu dengan Pak Sugi ya itu masalahnya. Nah ini kalau menurut saya berarti undang-undang yang disampaikan oleh Pak Sugi itu berarti dari Fauzana, bukan dari Mas Yun. Ya kan, ya terserah dugaanmu. Terserah kamu menduga-duga kayak apa. Beberapa waktu lalu, nama Mas Iyun kembali menjadi perhatian setelah muncul berbagai reaksi dari orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai pendukungnya. Sebagian merasa kecewa, ada yang mempertanyakan arah komunitas, ada pula yang memilih untuk menjauh. Dan seperti biasa, ketika sesuatu terjadi di media sosial, cerita tidak berhenti pada satu sisi. Peh aku lek kon nggae kaos tora ya peh sorry Dik najis mugolado. Hei atribut, maksudmu apa? Bilang pakai baju detora ini najis bugolado. Badanmu gatal-gatal. Terserah itu menurut kamu. Tahu nggak? Baju ini yang sering dipakai Mas Iyun di konten-kontennya. Ya, banyak orang tahu bahwa ini produknya miliknya Mas Iyun. Kok sebegitunya kamu benci sama Mas Iyun? Ada apa? Ingat nggak RT kamu? Kamu banyak dikenal orang dan mengenal orang itu karena Mas Iyun. Segitunya kamu menjelekkan. Inilah beliau, salah satu orang penjilat Mas Iyun seperti ini. Dulu dia baik-baik sama Mas Iyun, sekarang malah justru menjelek-jelekan. Nggak spesifik ke orangnya, tapi baju jelas-jelas ke bajunya produk brand yang sering dipakai Mas Iyun. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya, nggak apa-apa. Ada yang tetap membela, ada yang mulai mempertanyakan, ada yang memilih diam, dan ada juga yang akhirnya mengatakan mereka kecewa. Tapi pertanyaannya, apakah kecewa berarti membenci? Karena terkadang, seseorang kecewa bukan karena dia tidak peduli. Justru sebaliknya, dia kecewa karena sebelumnya dia terlalu peduli. Dia pernah percaya, dia pernah mendukung, dia pernah merasa menjadi bagian dari sebuah perjalanan. Begitu harapan yang mereka bangun tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat. Perasaan itu bisa berubah. Yang dulu terasa dekat, perlahan terasa jauh. Yang dulu dibela, mulai dipertanyakan. Dan akhirnya
dukungan bisa berubah menjadi kritik. Tapi kita juga harus hati-hati, Ran. Kenapa? Karena kita yang melihat dari luar belum tentu tahu seluruh ceritanya. Nah, itu yang sering dilupakan. Semangat. Semangat. Emang kamu biasanya kalau live jam berapa? Aku sampai pagi-pagi kak kalau malam. Ini tadi baru naik. Ini tadi dari jam Isa. Jam 7, 8, 9, 10. Hampir 3 jam ya. Iya. Kamu nggak Biasanya kan aku itu kan ngumpulin apa itu TU-nya itu 200 TU, terus singanya itu Amin. 500 gitu. Amin. Sampai 800. Kadang ya 1K singa gitu. Kan biasanya singa-singa terus ini yang keluar ya. Iya nggak apa-apa. Amin. Kalau mawar-mawar aku gak mau aku. Iya, aku juga nggak mau mawar-mawar. Berarti jadi fans itu harus siap kecewa. Namanya juga manusia. Kalau aku kecewa sama kamu gimana? Kenapa? Kopinya kurang manis. Kirain mau ngomong perasaan. Ya, perasaan saya juga pahit. Ran, ada yang bilang abang sama mbaknya serasi. Itu komentar penonton, Mas. Jangan dibawa ke hati. Dan waktu kan menjawab pertemuanku. Saya cuma baca komentar kok. Iya, tapi senyumnya itu loh. Aku baru sadar, Apalagi? ternyata kita cocok. Cocok apanya? Kamu suka marah, aku suka bikin kamu marah. Dasar. Nah, mulai lagi orang ini. Kan saya cuma baca komentar. Dari cerita ini, mungkin ada satu hal yang bisa kita pelajari. Menjadi penggemar bukan berarti kita harus kehilangan kemampuan untuk berpikir. Mendukung seseorang bukan berarti kita harus membenarkan semua yang dilakukan. Dan ketika kita kecewa, kita juga tidak harus berubah menjadi pembenci. Kita boleh berubah pikiran. Kita boleh memilih untuk tidak lagi mengikuti. Kita boleh memberikan kritik, tapi tetap ada cara untuk menyampaikan semuanya dengan manusiawi. Karena di balik sebuah akun media sosial, ada manusia. Di balik seorang tokoh yang kita kagumi, juga ada manusia. Dan di balik seorang penggemar yang kecewa, ada seseorang yang mungkin pernah berharap sangat banyak. Jadi mungkin pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi bagaimana kita tetap bisa berbeda pendapat tanpa kehilangan rasa hormat. Karena menjadi pendukung tidak harus selamanya membela. Dan menjadi kecewa juga tidak harus berubah menjadi membenci. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, ketika seorang fans kecewa, apakah itu berarti dia sudah tidak peduli? Atau justru karena dulu dia terlalu peduli? Tulis pendapat kalian, kita ngobrol bareng di komentar. Kalau aku kecewa sama Rani, Kenapa lagi? karena kamu belum pernah ngajak aku makan. Ya udah, sana makan sendiri. Terima kasih sudah menemani kabar terkini hari ini. Jangan lupa, tetap cerdas melihat informasi, jangan mudah terbawa suasana. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kok malah ngajak aku nang warung? Tapi ya, nek ngajak nang restoran, dompetku sing kecewa. Dasar. Ora pelit, hemat kanggo masa depan. Masa depan sopo? Yo, masa depan wetengku. Kau selalu punya cara membuatku kesal, lalu tersenyum sendiri.
kalimat membuatku kesal, satu senyum membuatku gagal marah. Kau bilang aku terlalu serius, aku bilang kau terlalu usil. Tapi setiap kali kau pergi, mengapa suasana jadi terasa sepi? Kau tahu aku tak mudah percaya, tak gampang hanyut oleh kata. Tapi kau berbeda dari mereka, kau mengerti tanpa banyak bicara. Aku mencoba membaca maksudmu, seperti membaca teka-teki yang baru. Semakin ku pahami caramu, semakin aku kehilangan kendali atas diriku. Aku bilang ini cuma kebiasaan, hanya nyaman karena terlalu sering bertemu. Tapi kenapa saat malam datang, yang pertama muncul selalu wajahmu? Mungkin aku jatuh perlahan, tanpa pernah kau dorong ke dalam. Mungkin aku rindu diam-diam, meski mulutku selalu bilang tidak. Kau mengusikku setiap hari, tapi kini ku tunggu lagi. Aku tak mudah memberikan hati, tapi kau membuatku lupa menjaga diri.